Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kobong Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita nyata yang berjudul Akibat tidur menghalangi yang sholat, dipindahkan jin ke dalam bedug. Dan cerita ini masih ditulis oleh Doni Permana. Baik, kita langsung saja ke ceritanya. Jika di sini banyak yang mondok atau ikut pengajian pada saat malam hari, sedari waktu kecil hingga sampai beranjak remaja di rumahnya kiai. Karena kalau sudah beranjak remaja, jarang sekali yang ikut pengajian. Pasti sudah tidak asing lagi mendengar ceramah sang kiai tentang jikalau saat tidur di masjid, posisi tidurnya jangan sampai menghalangi orang sholat. Karena yang melaksanakan sholat bukan dari bangsa manusia saja, dan juga masjid memang bukan tempat untuk tidur. Entar bisa-bisa akan ada yang memindahkan kita ke dalam bedug. Suatu ketika ada seorang pemuda di perkampungan yang kelupaan membawa kunci rumah saat dia begadang bersama temannya keluar. Alhasil, rumah sudah dalam keadaan dikunci saat dia pulang larut malam, karena orang tuanya sudah tertidur pulas hingga tidak membukakan pintu rumahnya. Sehingga mau tidak mau dia pun bergegas pergi menuju ke masjid, karena terbersit di pikirannya bahwa malam ini dia akan tidur di dalam masjid saja. Dan karena ketidaktahuannya, posisi dia tidur menghalangi orang sholat. Dengan posisi kepala di arah utara dan kakinya mengarah ke selatan. Tidak bisa untuk dijelaskan makhluk seperti apa rupa ataupun wujudnya. Yang jelas saat dia terbangun karena sangat kaget mendengar suara bedug ditabuh untuk menandakan datangnya waktu azan subuh. Seketika saja dia pun langsung terbangun dan posisinya sudah ada di dalam bedug tersebut. Yang mukul bedug juga sampai terperanjat saking kagetnya. Apalagi yang ada di dalam bedug tersebut sudah barang pasti lebih terkaget. Dan sialnya lagi, lingkaran bedug tersebut tidak terbuat dari drum besi, akan tetapi dari bekas pohon besar yang dilubangi, hingga membuat dia tidak bisa keluar dari lubang bedug tersebut karena lubangnya itu berukuran kecil. Hingga para jamaah masjid mencoba untuk menarik kakinya, tapi terasa susah dan tidak bisa ditarik. Akhirnya dibelahlah bedug tersebut, karena itu satu-satunya cara untuk mengeluarkannya. Lanjut ke cerita. Ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri
Oh iya, saya di sini adalah sebagai penulis ya. Kala itu, 4 tahun ke belakang, istri saya diberitahu oleh kakaknya bahwa anaknya, yaitu keponakan saya, akan segera menikah dan meminta kami untuk datang sekaligus membantu acara pernikahannya. Saat itu, istri saya masih bekerja di satu perusahaan pembuatan sepatu bersama saya, dan kita pun berdua mengajukan cuti 3 hari untuk menghadiri dan membantu acara pernikahan anaknya kakak ipar saya. Rumah kakak ipar saya berlokasi di Pasir Angin, Pagelaran, Cianjur, dan di sana hanya ada berdiri 4 rumah saja. Itu pun jaraknya lumayan terpaut jauh antara rumah satu sama rumah lainnya. Suasana perkampungan yang masih terasa seperti zaman dulu. Singkat cerita, kita berdua pun berangkat dari kontrakan yang berlokasi di Sukabumi menuju rumah kakak ipar saya di Cianjur. Saya yang sudah terbiasa pakai motor saat itu, dikala mau masuk ke perkampungan di sana, mendadak lupa caranya mengendarai motor. Jalannya begitu ekstrim. Turunan jalannya pun yang sangat terjal dan berkelok-kelok. Apalagi dari jalan kampung harus melewati jalan yang masih beralaskan tanah, seperti yang ada di petakan sawah. Di sini malahan istri saya yang mengendarai motornya hingga akhirnya sampai juga di tujuan, yaitu tepatnya di rumah kakak ipar saya. Suasana perbukitannya yang begitu asri dan pemandangan hamparan padi yang begitu indah hingga membuat rasa capek seusai perjalanan tadi sirna begitu saja. Setelah bersalaman, saya pun langsung bergegas ke arah dapur, berniat bantu-bantu masak untuk mempersiapkan buat acara pernikahannya besok. Saat di dapur bersama ibu-ibu, benar-benar horor. Hampir semua hal diceritain. Singkat cerita, saya pun bantuin masak hingga larut malam. Dan saya pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur. Karena memang mata sudah terasa mengantuk. Mungkin efek rasa capek bekas tadi siang di perjalanan. Sayangnya, isi dalam rumah kakak ipar saya sudah penuh dan sudah banyak yang terlelap tidur. Mau tidak mau, saya terpaksa memutuskan untuk tidur di musola kecil yang berada di tepat di pinggir rumah kakak ipar saya. Musola itu berukuran kurang lebih 3 kali 4 meter luasnya, dan tiang bangunannya pun masih dari kayu, dan untuk dindingnya terbuat dari sepitan bambu yang dianyam. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Setelah saya usai membaca doa tidur, saya pun langsung terlelap tidur. Duk duk duk, terasa seseorang membangunkanku
seperti dengan kakinya. Kok gak sopan banget ya, bangunin orang pakai kaki? Gerutu saya dalam hati. Meskipun mata saya terasa berat, saya paksakan membalikan kepala untuk melihat ke arah yang telah membangunkanku. Dan jeng-jeng, ternyata satu sosok pocong berdiri tepat di depan mataku. Astagfirullahaladzim. Serentak saya mengucap istighfar dalam hati, lalu kembali memalingkan wajahku. Udang, tong halangan, bisi dipindahkeun. Yang artinya, bangun, jangan menghalangi, nanti saya pindahin. Ucap pocong tersebut. Seketika saja, saya langsung teringat ucapan Pak Kiai. Lalu saya pun bergeser, mengganti posisi tidur saya menjadi sejajar dengan hamparan sajadah. Komat, ucap pocong tersebut terdengar samar tapi sangat jelas di telinga. Ternyata bukan hanya ada satu sosok pocong saja, tapi ada dua, karena sosok pocong yang satunya mengumandangkan qomat, penanda bahwa sholat berjamaah akan dimulai. Dan aku pun bangun untuk duduk bersila, adab menghargai yang akan menunaikan sholat. Tapi saat itu saya tidak berani untuk membuka mata. Lantunan bacaan sholat yang begitu merdu dan sholatnya yang begitu khusyuk sekali. Hingga tak terasa air mataku jatuh menetes ke wajahku. Merasa sangat malu karena di saat aku mengerjakan sholat 5 waktu, seperti orang dikejar setan. Padahal saya tahu di waktu sholat dan setelah selesai sholat adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berkeluh kesah kepada Sang Pencipta. 4 rakaat menandakan dua sosok tersebut menunaikan sholat isya, dan setelah mereka beres sholatnya, terdengar makmumnya berkata, "Naha teu lumpat budak teh, biasa nama kabur menempo juri kos urang mah. Kok tumben dia tidak kabur? Biasanya lari kalau melihat wujud kita." Sudah, biarkan saja. Dia juga menghargai kita sholat. Dia duduk bersila, tidak tidur lagi. Kalau tidur dan menghalangi, pasti saya pindahin. Ayo pergi. Ucap pocong yang jadi imam. Sebenarnya, saya penasaran waktu kedua sosok pocong itu sedang sholat. Saya beranikan mengintip, membuka sedikit mata saya. Karena sempat terlintas pertanyaan dalam hati saya. Bagaimana ruku sama sujudnya? Bisik saya dalam hati. Karena rasa penasaran saya lebih besar daripada rasa takut saya sendiri. Ternyata saat kubuka mata dengan jelas, tidak mengintip lagi, yang diikat itu adalah bagian atas kepala, leher, pinggang, dan dekat telapak kaki. Tapi ikatan yang di dekat telapak kaki
sepertinya longgar, karena pas gerakan duduk di antara dua sujud dan duduk untuk at-tahiyat awal dan akhir, posisinya layaknya orang sholat. Bek, bek, bek. Terdengar 5 kali suara loncatan keluar musola, sampai tak terdengar lagi. Saya pun melanjutkan untuk kembali tidur, tapi sekarang posisi tidur saya sejajar dengan sejadah, jadi tidak akan menghalangi kalau ada yang mau melaksanakan sholat lagi. Krek! Decitan suara pintu kayu musola menandakan pintu ada yang membukanya dari luar. Dan saya pun langsung terbangun. Saat saya amati, ternyata yang masuk ke musola ialah kakak iparku. Dan saat kulihat ke arah jam, sudah masuk waktu subuh. Saya pun langsung bergegas mengambil air wudhu dan sholat berjamaah dengannya. Ayo, silahkan ke depan jadi imam, ucap kakak iparku. Saya pun memulai sholat dan menjadi imam. Dan saya pun dibuat terkaget saat setelah selesai membacakan surah Al-Fatihah, makmum selayaknya bilang amin. Di sini yang terdengar bukan hanya suara kakak ipar saya saja. Lalu setelah saya selesai sholat, juga usai membaca doa, saat mau bersalaman dan membalikan badan saya ke belakang, benar saja, ternyata hanya ada kakak ipar saya saja seorang. Karena keluarga yang lainnya masih belum pada bangun untuk menunaikan sholat subuh. Kenapa, tanya kakak ipar saya, karena melihat reaksi saya yang keheranan saat mau bersalaman. Oh, dengar ada makmum selain Akang ya? Waktu tadi pas mengucapkan amin, ucap kakak ipar saya lagi. Dan saya pun hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan. Begini dulu pas pertama dibangunnya musola ini, Akang juga pernah mengalami hal yang sangat mengagetkan. Pas Akang sedang sholat, ada yang menepuk pundak Akang. Langsung saja Akang niatkan jadi imam sholatnya. Tapi pas selesai sholat dan saat Akang balikan badan ke belakang mau salaman, ternyata ada dua sosok pocong yang jelas banget terlihat. Seketika itu juga Akang langsung lari ke rumah. Dan beberapa hari Akang tidak menunaikan sholat di musola. Jadinya Akang menunaikan sholat hanya di rumah saja. Jelas kakak iparku. Terus Kang? Tanya saya penasaran. Waktu itu Akang bermimpi ditemui dua sosok pocong itu, dan mereka berdua berkata, kami hanya ingin mendapatkan 27 kebaikan, karena jika sholat sendiri, saya hanya akan mendapat 1 kebaikan dari Tuhan. Kamu sholat sendiri, walaupun itu di masjid, hanya mendapat 1 kebaikan. Maka saya jadi makmum, agar kita semua
mendapat 27 kebaikan dari Tuhan. Maafkan saya yang telah menampakkan wujud. Tidak lain, saya hanya memberitahu bahwa saya sholat berjamaah denganmu. Untuk kedepannya, saya tidak akan menampakkan wujud saya lagi, tapi hanya akan memberi tanda dengan menepuk pundak dan suara amin, menandakan kita ikut sholat berjamaah. Dan setelah beres sholat, saya akan menghilang. Dan untuk kamu, laksanakanlah lagi sholat di musola, agar senantiasa mendapat 27 kebaikan dari Tuhan. Ucap sosok pocong dalam mimpinya Akang. Saya yang mendengar penjelasan itu bukannya merasa takut. Yang ada, saya seketika saja menangis kala teringat saya yang masih sering menghiraukan berkumandangnya suara azan. Entah itu waktu zuhur, ashar, maghrib, isya, ataupun subuh. Saya yang masih merasa sibuk dengan urusan duniawi dan jarang sekali datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya merasa iri dengan mereka, bahkan sangat iri dengan mereka yang selalu ingin menunaikan sholat berjamaah. Hingga saat setelah saya kembali lagi ke Sukabumi dan acara pernikahannya anak kakak ipar saya pun sukses. Makanannya juga terasa sangat enak. Banyak yang ngomong ke saya dan mereka mengatakan, "Pintar sekali masaknya," katanya. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan ceritanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar Anda bisa mengikuti perkembangan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.